Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Kabupaten Lamongan ada sebuah kisah, yaitu seorang anak manusia, yaitu putra terbaik Lamongan. Cerita rakyat Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, kisah ini dimulai dari sebuah nama Rakerti. Siapakah Rakerti itu? Rakerti adalah seorang pengalasan, seorang prajurit pengalasan, yaitu kaki tangan dari seorang Juva Raja atau Zuwono Raja Kediri, yaitu Zuwono Rojo Kertonegoro. Zuwono Rojo Kertonegoro yang selalu menaruh perhatian kepada Rakerti, karena Rakerti selalu ringan tangan dan selalu ringan kaki, kemanapun tugas yang diberikan selalu berhasil. Oleh sebab itu, Zuwono Rojo Kertonegoro sangat sayang kepada Rakerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Prabu Semirat Joyo Wisnuwardana wafat mangkat, maka Zuwono Kertonegoro diangkat menjadi seorang raja di kerajaan Singosari dengan gelar Sri Maharaja Prabu Kertanegara Wikrama Tunggadewa. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Kertanegara menjadi seorang raja di Singosari, maka Prabu Kertanegara kemudian mengingat, yaitu salah satu pembantunya yang namanya Rakerti. Kemudian Rakerti diangkat menjadi seorang perwira dan diberikan jabatan sebagai Tuha Kuwu di Belulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa Tuha Kuwu itu? Tuha Kuwu adalah seorang perwira yang memiliki tugas untuk memimpin para prajurit di sebuah benteng pertahanan. Karena di sini Tuha Kuwu Bilulo artinya adalah Rakerti diberikan tugas untuk memimpin para prajurit yang berada di sebuah benteng pertahanan di desa Bilulu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bilulu itu mana? Bilulu adalah, kalau sekarang adalah desa Beluluk, kecamatan Beluluk, Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rakerti bekerja dengan baik. Rakerti memiliki tugas utamanya adalah memonitor gerakan-gerakan musuh dari ayah Kertanegara, yaitu Linggo Joyo.
Linggo Joyo adalah musuh dari Joyo Wisnuwardana yang berada di sekitar Tuban dan Bojonegoro. Oleh sebab itu, tugas dari Rakerti adalah mengawasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para prajurit sisa-sisa dari Linggo Joyo, yaitu musuh dari Joyo Wisnuwardana, yaitu musuh dari Singosari. Pemirsa dimanapun Anda berada, Tuha Kuwu Mlulu memiliki tugas yang strategis di samping mengawasi, yaitu gerakan-gerakan dari Linggo Joyo, juga mengawasi perjalanan dan perdagangan terutama di daerah pesisir. Karena di daerah pesisir sangat rawan terhadap penyelundupan barang-barang dari asing. Nah, yang paling diawasi dan paling menjadikan perhatian adalah penyelundupan senjata. Oleh sebab itu, ditempatkannya sebuah benteng pertahanan, yaitu Akuwu yang ada di Mbilulu, sungguh merupakan daerah yang strategis karena letaknya berada di tengah-tengah. Di sebelah selatan ada yang disebut dengan daerah Nganjuk. Daerah Nganjuk, kemudian daerah Borno yang merupakan ibu kota dari Rajegwesi, kalau sekarang adalah Bojonegoro. Kemudian ada daerah Pamwatan dan daerah Dahanapura yang berada di timur dari Mbilulu. Ini pun merupakan daerah-daerah yang diawasi karena Pamwatan dan Dahanapura merupakan bekas kerajaan, yaitu Dahanapura yang pernah ditempati sebagai ibu kota kerajaan Erlangga. Dan juga Pamwatan juga perlu diawasi karena di situ banyak orang-orang yang dahulunya menjadi seorang prajurit dan anak keturunannya juga banyak yang menjadi prajurit, yaitu prajurit Kahuripan dan prajurit Jenggolo. Oleh sebab itu perlu diawasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, Pamwatan itu mana? Pamwatan itu adalah Wawatan Mas. Kalau sekarang adalah Selahar Wotan yang berada di desa Ngimbang. Kemudian Dahanapura itu mana? Dahanapura itu adalah sebuah daerah yang berada di Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan diangkatnya Rakerti sebagai seorang kepala benteng yang disebut dengan Tuha Akuwu, merupakan sebuah jabatan yang penting dan strategis. Pemirsa dimanapun Anda berada. Kemudian perkembangan Singosari begitu pesat setelah Sri Prabu Kertanegara menjadi seorang raja. Mengapa?
Karena Prabu Kertanegara memiliki cita-cita dan visi misi yang begitu luar biasa, yaitu cita-citanya ingin mempersatukan Nusantara. Ini merupakan sebuah pekerjaan yang tidak ringan. Di sana ada Swarna Bumi, Sumatera. Di sana ada Borneo, Kalimantan. Ada Celebes, Sulawesi, dan masih banyak lagi daerah-daerah yang ada di Nusantara. Itu oleh Prabu Kertanegara ingin dipersatukan menjadi sebuah negara besar. Oleh sebab itu, cita-cita yang demikian ini sungguh memerlukan sebuah pengolahan dan strategi yang tentunya tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang malas. Oleh sebab itu, Prabu Kertanegara setelah mencanangkan sebuah cita-cita ingin mempersatukan Nusantara, maka dia bertindak tegas. Oleh sebab itu, tidak segan-segan bagi bawahan, bagi Nayoko Projo yang tidak sependapat atau memberikan statement-statement yang merugikan cita-citanya, maka Prabu Kertanegara tidak segan-segan melengsarkan orang itu atau menggeser jabatannya atau membuang jauh dari ibu kota Singosari. Pemirsa dimanapun Anda berada, bukan main-main. Salah satu contoh adalah seorang Mahapatih Mangkubumi, Empu Rogonoto, orang yang sudah lama menjadi seorang patih, sehingga dikenal dengan sebutan Ramapati Rogo, Empu Rogomurti. Dan pada suatu ketika orang ini memberikan sebuah saran kepada Prabu Kertanegara. Kemudian sarannya ini tentu saja dianggap merupakan melemahkan cita-cita dari Prabu Kertanegara. Apa itu? Usulnya Mangkubumi Rogonoto adalah bahwa dalam rangka melakukan penaklukan di Swarna Bumi atau yang disebut dengan ekspedisi Melayu oleh Empu Rogonoto sebagai seorang Mangkubumi memberikan nasihat, jangan tergesa-gesa. Haruslah ditata sedemikian rupa. Oleh sebab itu harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai ekspedisi itu justru menjadikan sebuah bumerang. Apa yang terjadi? Sebenarnya usulan ini adalah usulan baik. Tetapi karena dianggap menghalang-halangi cita-cita dari Prabu Kertanegara, oleh sebab itu Patih Mangkubumi Empu Rogonoto akhirnya dilengsarkan dari jabatan sebagai Patih Amangkubumi. Kemudian dia masih dipekerjakan, tetapi kedudukannya jauh di bawah, yaitu
Patih Amangkubumi. Jabatan yang diembannya sekarang hanya sebagai seorang adiaksa. Adiaksa adalah seorang jaksa. Jauh bukan? Itulah salah satu di antara korban bahwa Prabu Kertanegara bertindak tegas. Siapapun yang menghalangi cita-citanya, maka akan dilengsarkan, akan digeser jabatannya atau dibuang jauh. Kemudian jabatan Patih Amangkubumi kemudian diberikan kepada anak muda yang masih memiliki tenaga dan pikiran yang tajam, yaitu Mahisa Anengah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, korban yang kedua, seorang Temenggung, yaitu Temenggung Wirokerti. Temenggung Wirokerti tiba-tiba dia terpengaruh oleh Empu Rogonoto, yaitu memiliki pandangan membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Empu Rogonoto bahwa penyerbuan ke Sumatera atau ke Swarna Bumi itu haruslah diperhitungkan secara massal. Tetapi apa yang terjadi? Itu dilaporkan kepada Prabu Kertanegara. Akhirnya Temenggung Wirokerti digeser kedudukannya menjadi pembantu Menteri Onggoboyo. Apa itu? Yaitu sebuah jabatan wakil dari menteri untuk menjaga keamanan negara. Kalau tugasnya Temenggung jauh lebih hebat. Karena apa? Seorang Temenggung ini memiliki tugas selalu dekat dengan raja. Kemana-mana akan selalu diajak karena selalu menjadi orang-orang yang membackup keselamatan dari raja. Dan Temenggung ini memiliki pengalasan-pengalasan prajurit-prajurit kaki tangan yang sewaktu-waktu bisa diperintah kemana saja. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahkan seorang Prabu Kertanegara tidak peduli dengan darah. Artinya apa? Tidak peduli dia itu adalah saudara sepupu, atau tidak peduli dia itu keponakan. Maka kalau tidak sejalan dengan pikirannya, dia akan digeser. Salah satu yang menjadi korban adalah Banyak Wide Wiraraja. Banyak Wide Wiraraja adalah keponakan, yaitu keponakan dari Prabu Kertanegara. Dia menjabat sebagai seorang demung kerajaan. Apa demung itu? Demung itu adalah tugasnya mengurusi soal-soal yang berkaitan dengan rumah tangga raja. Demung juga mempunyai tugas, yaitu mencatat semua perbendarahan, semua hal-hal yang penting di dalam kerajaan, sehingga bisa dikatakan dia sebagai seorang sekretaris negara kalau sekarang. Tugas yang begitu penting. Oleh sebab itu dia disebut dengan Banyak Wide. Apa itu Banyak Wide? Banyak Wide adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu, yaitu
bidang-bidang yang bisa memecahkan sebuah persoalan. Banyak wide itu adalah orang-orang pandai. Banyak wide itu adalah orang-orang yaitu yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata. Itu adalah seorang banyak widi. Karena dia mampu menyelesaikan sebuah problem yang orang lain tidak bisa memecahkan. Itulah dia mendapatkan gelar sebagai seorang banyak widi. Nah, banyak widi wiraraja berarti dia adalah orang pinter. Dia orang cerdas. Kecerdasannya di atas rata-rata karena dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Itu menjadi korban. Akhirnya dia dicopot dari jabatan sebagai seorang demung, yaitu demung kerajaan, dan dibuang jauh ke Pulau Madura. Hanya dijadikan seorang bupati, yaitu Bupati Sumeneb. Pemirsa dimanapun Anda berada, pencopotan dan penggeseran jabatan ketika Prabu Kertanegara mencanangkan sebuah cita-citanya, yaitu mempersatukan Nusantara, banyak sekali, mulai dari atas sampai dari bawah. Termasuk salah satu orang bawahan yang menjadi korban adalah Rakerti. Rakerti yang diangkat menjadi seorang Tuha Aku, akhirnya digeser menjadi seorang Tuha Manua. Apa itu Tuha Manua? Tuha Manua adalah kepala desa kalau sekarang, yaitu menjadi Tuha Manua Modo. Tuha Manua Modo artinya adalah kepala desa Modo. Mengapa? Karena dianggapnya bahwa Rakerti tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak buah Linggojoyo. Hal itu terbukti masih banyaknya sisa-sisa Linggojoyo yang ada di daerah Tuban dan di daerah Bojonegoro. Oleh sebab itu, Rakerti kemudian diganti, yaitu diganti oleh pejabat baru dan akhirnya Rakerti menjadi seorang kepala desa yang tugasnya adalah setingkat dengan prajurit pengawasan. Di samping menjadi seorang kepala desa, yaitu mengatur desa, maka dia juga sebagai seorang prajurit pengawasan yang sewaktu-waktu apabila raja membutuhkan, maka dia harus pergi meninggalkan desa itu dan kemudian harus mengabdi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rakerti diganti Mahisa Wagal menjadi sebuah akuwu di Milulu. Kemudian Rakerti menjadi seorang Tuha yang ada di Modo, dan sekarang ini dipanggil oleh sang raja, yaitu Prabu Kertanegara, karena Prabu Kertanegara
sering pergi turun ke bawah, yaitu Turba, kemana-mana. Dan seorang Rakerti diperintahkan untuk ikut mengawal. Oleh sebab itu, Manua Modo kemudian diserahkan kepada putrinya, yaitu Adwang Sari. Kalau orang mudahnya menyebut adalah Andong Sari. Adwang Sari ini akhirnya dibantu oleh seorang Kidelek yang kedudukannya sebagai Sang Mula. Sang Mula itu adalah kalau sekarang adalah sekretaris desa atau carik. Dan juga dibantu oleh seorang Sang Mahuta. Sang Mahuta adalah yaitu pelaksana kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sang Mula dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Sang Manua. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Mampukah Adwang Sari, anak putri satu-satunya dari Rakerti, kemudian Rakerti pergi menunaikan tugas di Singosari, kemudian Adwang Sari diserai untuk memegang desa, yaitu Desa Modo. Apa yang akan terjadi di Desa Modo sepertinggal dari Rakerti? Oleh sebab itu, pemirsa, ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.